Jumpa lagi para peserta MOOC yang berbahagia. Pada sesi ini kita teruskan lagi tentang pengenalan beberapa organ sasaran akibat pajanan toksikan. Antara lain kita mulai dengan kulit, mata, ginjal, dan reproduksi, alat reproduksi. Kita mulai dengan kulit, toksikologi kulit. Ini tentang anatomi dan fungsi kulit. Saya kira teman-teman masih ingat ya. Nah, di situ banyak terjadi aktivitas metabolisme seperti juga di hati, tapi memang tidak sebanyak di hati. Antara lain metabolismenya adalah sintesa heme, porfirin, produksi protein heme CP450 dan P448 secara mikrosomal ya, metabolisme berupa reaksi oksidasi heme dan toksikan, dan reaksi konjugasi juga terjadi. Nah, ini adalah beberapa contoh dermatosis akibat dermatotoksikan. Dermatosis adalah nama umum dari semua penyakit kulit. Yang paling sering terjadi akibat kerja adalah dermatitis kontak iritan. Yang akut bisa disebabkan karena asam kuat, basah kuat, jadi korosi. Ya, terjadi erosi kulit yang bisa juga kumulatif ya, seperti HF, CaO, fenol atau nitrogen. Yang kedua terbanyak adalah dermatitis kontak alergika. Dasarnya adalah alergi. Itu terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Itu contohnya metal, banyak tumbuhan dan aditif karet dan lainnya. Yang sering terjadi juga adalah sama dermatitis kontak iritan tapi fototoksik. Jadi kejadiannya memerlukan bantuan ultraviolet, terjadi reaksi dermatitis itu. Contohnya adalah furokumarin dan beberapa zat kimia lainnya. Begitu pula ada dermatitis fotosensitivitas, memerlukan juga sinar ultraviolet A untuk menimbulkan reaksi dermatitisnya. Selain itu ada gangguan pigmen. Bisa berupa hiperpigmentasi, jadi lebih tense warnanya, atau hipopigmentasi. Bisa juga menyebabkan ulcerasi seperti semen, krom, dan asam. Kanker kulit kita yang paling takut adalah disebabkan oleh kultar, sinar UV, termasuk sinar UV ya, walaupun dia bukan kimia, petrokimia, dan X-ray dari welding. Klorakne bisa disebabkan oleh halogenated aromatik. Ini adalah beberapa contoh dermatitis kontak alergika. Di tengah-tengah itu adalah terjadi dermatitis kontak iritan. Ada kanker kulit, ada klorakne, itu beberapa contohnya. Evaluasi kulit dilihat dari uji iritasi pada kelinci. Pada punggung kelinci dicukur 24 jam sebelum dites, karena untuk mencegah mikrolesi, akhirnya bukan karena diserap kulit tapi karena ada perdarahan diserap oleh darahnya. Setelah dioleskan toksikannya, kelinci dimasukkan dalam kandang tersendiri untuk menghindari jilatan-jilatan. Ini berguna untuk prediksi pada manusia. Patch test, hati-hati, nggak bisa sembarangan orang, itu harus dilakukan oleh dermatologis, apalagi interpretasinya. Kita teruskan dengan sedikit toksikologi mata. Ini anatomi mata. Ada beberapa toksikan yang merusak organ mata, seperti kornea. Kornea akan sangat dirusak oleh asam dan basa kuat. Basa jauh lebih berbahaya daripada asam, karena basa akan terjadi penetrasi ke dalam karena dia bereaksi dengan lemak yang ada di mata. Terjadi saponifikasi, yaitu penyambunan, butek semuanya. Jadi tidak lagi tebus pandang, dan itu tidak bisa dilakukan secara medis. Sedangkan korneanya, asam, walaupun tidak sebahaya basa, tapi dia juga bisa menyebabkan kerusakan kornea. Penetrasinya tidak sebesar basa. Selain itu, hati-hati dengan deterjen, pelarut organik, asam, toksikan pemberian sistemik juga termasuk ya, termasuk kloroquine yang banyak dirame waktu pengobatan untuk COVID itu. Untuk iris, cairan bola mata, dan badan siliaris itu bahayanya, salah satu contohnya pupilnya bisa melebar oleh toksikan simpatomimetik atau parasimpatolitik. Begitu sebaliknya untuk pupil yang berkerut ya. Lensa juga bisa terfiksasi oleh beberapa toksikan, itu
Contohnya adalah penghambat kolinesterase dan obat parasimpatolitik, misalnya atropin. Lensa mata bisa dirusak menjadi katarak oleh 2,4-dinitrofenol, kortikosteroid, dan lain-lain. Retina bisa rusak, ketajaman visusnya bisa turun akibat dari hidroksikloroquinol dan tiorodasin, ya. Dan adaptasi gelapnya juga bisa terganggu. Selain itu terjadi penghambatan metabolisme protein dalam epitel pigmen. Contohnya juga kloroquine, ya, dan hidroquin. Saraf optik kalau rusak bisa mengganggu visus. Contohnya toksikannya adalah metanol, CS, disulfiram. Juga terjadi penyempitan lapangan pandang oleh tina, sekali lagi kloroquine, dan arsenik pentavalen dan CO, ya, juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan sentral dan perifer oleh nitrobenzol. Prosedur pengujiannya adalah secara topikal dan sistemik. Pemilihan hewan dipakai kelinci albino, tikus, karena kelinci itu matanya besar, ya, bisa diteteskan di sebelahnya, yang sebelahnya sebagai penggantinya, sebagai kontrolnya. Pemeriksaannya dilihat secara umum pada jam ke-24, 48, hari ke-4, ke-7, dan seterusnya. Pemeriksaannya dengan menggunakan oftalmoskopi untuk melihat retina, udema, dan lain-lain, melihat menggunakan perimetri visual, efek pada lapangan pandang, dan prosedur lain, misalnya visus dan penglihatan. Bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan histologi dan biokimia. Evaluasi uji iritasi dilakukan banyak variasinya. Uji juga pada kelinci ada korelasi yang cukup baik antara manusia dan hewan. Kita lanjutkan dengan toksikologi ginjal. Ginjal kita ada sepasang, walaupun reservenya banyak, ya kan, tapi bahaya kalau terjadi kerusakan akibat toksikan. Ini anatominya. Fungsi ginjal sangat esensial karena dia mempertahankan kehidupan. Ini adalah beberapa toksikan ginjal di pekerjaan. Evaluasi dilakukan urinalisis secara makroskopis dan mikroskopis. Diestimasi GFR-nya, kreatin plasma, dan BUN, dilihat penilaian fungsi tubularnya. Kalau diperlukan dilakukan pemeriksaan radiologi dan isotop. Begitu pula dilakukan biopsi ginjal. Yang terakhir adalah toksikologi reproduksi. Toksikologi ini adalah anatomi dan fungsi reproduksi. Ya, ini adalah dampak dan toksikan reproduksi yang dilaporkan pada pekerja wanita. Contohnya adalah gangguan mens, itu oleh anilin, bisa menyebabkan aborsi atau infertil. Contohnya gas anestesi, dan bisa tumbuh janin terhambat. Lahirlah bayi dengan berat lahir rendah atau disebut low birth weight, ya. Contohnya karbon monoksida. Bisa juga cukup bulan tapi bayi bisa lahir prematur, yaitu misalnya timbal, dan teratogenik. Teratogenik adalah bayi yang dilahirkan dengan ketidaksempurnaan, jadi adalah bayi cacat. Contohnya hexakloroquine dan merkuri anorganik. Juga bisa menimbulkan kematian ibu, yaitu beririum dan benzen. Selain itu, keganasan dapat ditimbulkan oleh DES, itu semacam hormon estrogen. Selain virus hepatitis, ini adalah dampak toksikan reproduksi yang dilaporkan pada laki-laki. Pada hewan coba juga ditemukan, ya. Nah, evaluasinya bisa perkembangan menjadi terbatas, dilakukan analisis sperma, dilakukan diperiksa siklus menstruasinya, riwayat obstinnya, dan bila seorang ibu hamil bisa diperiksa dengan amniosintesis, yaitu diambil cairan dari cairan plasenta, dilihat kalau ada kelainan kromosom, artinya terjadi sesuatu pada bayi yang dikandungnya. Demikian, pada 2 sesi kita telah membahas dan mengenal beberapa organ sasaran yang menjadi sasaran dari toksikan. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui tautan emas.
Sampai jumpa dan terima kasih.